Terus kalau misalnya ada yang bilang aku nangis-nangis karena untuk konten, aku nggak kepikiran sampai di sananya. Yang aku tahu aku sedih karena kucing aku mati dan emosi aku nggak bisa aku kontrol. Bukan aku nggak peduli sama kesehatan kucing. Aku pakein sampai tinggal setengah, coba lihat. Penting dia jadi desinfektan. Bagi teman-teman, assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di hari ini aku mau share kegiatan aku bersih-bersih pagi di tempat ini. Jadi kemarin tuh ada beberapa komentar yang aku baca di YouTube yang bilang kalau aku nggak peduli banget sama kebersihan, nggak pisahin kucing yang sakit sama kucing yang sehat. Jadi teman-teman, sebenarnya buat yang baru ngikutin video ini mungkin ngelihatnya kayak biasa gitu. Jadi kayak mudah banget untuk menjudge orang kalau memang aku nggak peduli sama tempatnya mereka. Jadi selama ini aku jarang banget videoin kegiatan aku di pagi hari. Nah pagi ini aku mau videoin. Jadi teman-teman, kemarin Jessie mati itu karena sakitnya nggak lama. Terus kalau misalnya ada yang bilang aku nangis-nangis karena untuk konten, aku nggak kepikiran sampai di sananya. Yang aku tahu aku sedih karena kucing aku mati dan emosi aku nggak bisa aku kontrol. Sama dengan video-video kalau kucing aku meninggal yang lainnya, pasti aku juga nangis. Cuman aku selalu potong videonya, aku edit, aku buang, nggak aku masukin. Karena alasannya kucing yang sering mati, yang video nangisnya nggak aku masukin, kebanyakan mereka sakitnya 2-3 hari. Jadi aku masih punya waktu, aku masih punya durasi untuk videoin kenapa mereka bisa mati, tiba-tiba mati, seperti itu. Nah Jessie itu kemarin nggak yang sakitnya lama. Jadi aku nggak punya video Jessie waktu dia sakit aku rawat, ngerti nggak sih? Nah Jessie itu nggak ada tahap-tahapnya dari sakit terus mati. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, dia itu sempat mau ngikut aku bawa kucing vaksin ke puskeswan. Jessie nanti aja, jamurnya belum sembuh. Nanti ya. Tuh. Jessie nanti aja ya. Tapi karena jamurnya dia memang belum sembuh, akhirnya nggak aku bawa. Dan buat teman-teman juga yang bilang, nggak, kenapa sih jamurnya Jessie kok nggak kunjung-kunjung sembuh? Jessie itu udah 2 kali disuntik vitamin kulit sama dokter. Jessie disuntik. Suntik apa ini dok? Kulit. Vitamin kulit dok ya. Waktu pertama pas dibotakin, yang kedua sesudah lebaran dokter datang juga ke sini untuk periksa kondisi kucing-kucing yang ada di sini yang habis disteril sama kondisinya Jessie. Dan Jessie waktu itu disuntik vitamin. Nah, obat-obatan yang disaranin dari teman-teman itu udah aku pakai, yang dibilang bagus. Sini aku kasih lihat. Di sini yang bilang obat-obat jamuran Jessie itu aku udah pakai. Bukan aku nggak peduli sama kesehatan kucing. Ini satu, ini aku dapat dari, ini endorse dan memang bagus katanya untuk kucing. Nah aku udah pakein dan memang ada perubahan untuk Jessie, bulunya memang agak mulus. Terus yang kedua, teman-teman bilang pakein minyak ini minyak kelapa murni. Aku pakein sampai tinggal setengah, coba lihat. Tinggal setengah. Banyak yang bilang nggak pakein ini. Aku beli, aku pakein juga. Minyak ikan untuk kulitnya Jessie. Katanya minyak ikan bagus untuk pertumbuhan kulit. Jessie 1 butir 1 hari. Dan ini juga aku pakai ke kucing-kucing yang lainnya. Nah, apalagi obat jamur. Udah kayaknya. Nah, waktu Jessie kemarin demam, aku kasihnya imbus. Imbus tuh saran dari dokter, bukan aku ngasih obat yang
semau-mau gue. Bukan berarti aku pelihara kucing terus aku ngasih obatnya yang sembarang aku tahu dari semua saran orang aku kasih, enggak. Aku kasih imbus karena dokter bilang kalau misalnya kucing demam kasih imbus. Nih, kasih. Terus yang pada sakit-sakit kemarin ada yang bilang kasih Usimox. Ini Usimox aku kasih dan aku tanya dokter dulu, kata dokter bisa. Ini obat waktu Sakura mati. Kata orang ini bagus untuk virus. Ini aku kasih juga ke Sakura. Oke. Jessie kemarin sakitnya nggak lama ya, waktu tiba-tiba aku masukin kamar karena aku pegang. Jam 12 dia, waktu aku pulang dari puskeswan. Ya, belum ada. Libur. Di mana, Bandung? Oh, lagi pelatihan. Ya udah ya. Aku belum chat dokter. Katanya dokternya nggak ada, lagi pelatihan. Udah, kita pulang. Aduh, mana berat banget lagi nih. Aku bawa anak-anak masuk lagi ke rumah, dia teriak. Nah, pas aku pegang badannya, aku angkat, agak hangat. Langsung aku masukin ke dalam kamar. Dari jam 1:30 itu, aku bawa dia masuk ke dalam kamar. Badannya udah hangat. Aku tidur siang, dia tidurnya nempel terus di badan aku. Tapi sebelum tidur aku kasih dia imbus dulu 0,2. Jadi tidur di badan, dia tidur, aku turunin di tempat tidur di bantal, dia nggak mau, dia naik lagi sampai aku akhirnya balik. Aku miringin badan, dia naik lagi tidur di pokoknya di bagian sini. Terus aku bilang, oh berarti ini panas banget badannya. Aku chat cat lovers yang ada di Aceh yang memang sering banget berbagi pengalaman karena dia punya dokter pribadi juga di sana, dokter kucing, dokter hewan. Nah, aku chat, terus dia bilang pakai Proris. Karena Proris bagus untuk kucing demam. Jam 10 sampai jam 10 malam aku nyari Proris karena Jessie siang aku udah kasih minum obat. 12:30 itu udah aku kasih imbus. Pas aku mau bersih-bersih jam 3 aku turunin dia. Akhirnya dia mau tidur di tempat tidurnya kita di dalam kamar sini, nggak aku keluarin lagi di luar. Dan sampai jam 10 malam itu aku nyari-nyari Proris di apotek sini, ternyata kosong, nggak ada. Ada beberapa apotek yang tutup dan emang kosong obatnya. Akhirnya aku balik lagi jam 10 itu aku kasih dia imbus lagi 0,2. Berapa ya Uca ya? 4:30 ya? 4:30 subuh kita kaget bangun, dia teriak, terus juga udah pipis di tempat tidur. Dia tidur di keranjang baju, terus aku alasin pakai bantal, terus di atasnya pakai celana aku. Nah, dia udah pipis di situ. Ini di celana aku, tapi pas paginya ini kita bangun subuh. Padahal awalnya dia bisa pergi ke litter box, di situ dia udah lemas. Nah, ya selanjutnya teman-teman lihat, aku tinggal kasih dia madu sama kuning telur. Terus aku pakai sinar juga. Nah, buat kemarin yang bertanya tentang dokter, ada juga aku lihat ada komentar yang bilang kenapa sih selalu berharap di puskeswan. Kenapa cuman puskeswan yang selalu didatangi, nggak datangi dokter lain? Kita di sini yang paling dekat itu puskeswan. Aku ambil kontrakan di sini karena dekat sama puskeswan. Terus kalau dokter yang lain bukannya aku nggak usaha. Dulu aku udah pernah pergi ke dokter yang jauh dari tempat kita. Jaraknya tuh 80 km dari sini. Ini kayaknya sampai nunggu hari Senin udah nggak kebayang bengkaknya gimana. Nanti ini langsung aku bawa aja ke Bone Pet Care. Itu jaraknya sih lumayan jauh dari sini. Mudah-mudahan aja dia bisa bertahan, nanti kita bawa ke sana. Tapi sebelumnya mau aku kasih makan dulu biar dia kuat di jalan. Ya ke dokter ya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah nyampe. Tadi kita berangkatnya jam 9 lewat, ini udah jam 11:30. Lumayan jauh juga perjalanannya. Jadi saya rawat di rumah aja. Di rumah bisa kok. Sayang soalnya kalau Umur segitu sudah masuk kenalan sama Gius, aduh. Selama masih ada opsi yang lain kita ada opsi yang lain. Cuman kata dokter
Kasihan juga kalau dirawat inap, nanti aku nggak bisa lihat, soalnya jauh. Jadi kata dokter nggak apa-apa dibawa pulang aja, dirawat di rumah. Kita disuruh bawa pulang itu kucing, kita cuma dikasih obat, salep mata, obat vitamin minum. Akhirnya disuruh bawa pulang. 80 km jalanan tuh waktu itu agak rusak. Bayangin aja dia di belakang digendong dengan tas yang panas matahari itu terik. Terus di motor yang goyang-goyang itu gimana? Aku di situ merasa berdosa banget. Ya memang benar alasannya dokter. Karena memang kita jauh, kasihan dokternya, kasihan lihat kita bolak-balik. Jaraknya memang jauh teman-teman dari sini. Dan yang ada di tempat kita di kota ini cuman adanya puskeswan. Tolong, ini cuman adanya puskeswan. Dan di sini puskeswannya tuh buka Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dokternya tuh kadang pulang ke rumahnya yang agak jauh dari sini. Jarak dari sini ke Bulukumba berapa kan? 70 kilo. Dari rumah dokter Ukti nggak sampai 50-an. 40 kayaknya. Nah, jarak dari sini ke rumahnya dokter tuh 40 km. Jadi Sabtu sama Minggu kadang dokter pulang. Kalau misalnya ada kucing yang dirawat inap, ya dokternya nggak pulang, pasti Sabtu Minggu ada di sini di rumahnya dia yang di sini. Jadi kita masih bisa bolak-balik bawa kucing. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tentang kucing yang aku satuin. Kemarin ada yang bilang kucingnya kenapa disatuin sama kucing yang sakit. Jadi ini aku liatin. Kandang kucing sakit. Jadi beda ya. Beda sama ini. Terus ini Sakura. Ini Roro. Ini Roro sakit, aku taruh di sini biar dia memang di sini tempatnya karena dia sakit. Dan untuk kucing yang ada di sini, di kamar sini, mereka nggak selamanya aku taruh di dalam kamar. Kalau misalnya malam kita mau tidur, mereka aku buka. Jadi mereka dibuka, mereka keluyuran. Kucing yang lain aku kurung. Besok malamnya yang itu juga dibuka, dikurung. Kadang kalau kita membersihkan juga kita buka, keluarin mereka. Cuman karena lagi flu, jadi aku nggak bebasin untuk gabung satu kali. Nanti yang lainnya bisa kena flu. Jadi nggak aku gabungin, mereka buka bersamaan. Jadi kalau di sini aku buka, di kamar depan aku tutup. Di kamar depan aku buka, di sini aku tutup. Seperti itu, nggak aku satuin. Yang bilang tempat makannya mereka nggak aku pisahin, sini aku kasih lihat. Ini masih ada. Ini tempat makannya Sakura, aku udah tulis. Ini masih ada tulisannya ya, tuh. Jadi aku nggak satu-satuin tempat makan kucing. Sakura punya Roro, masih ada tulisan nggak ini? Oh ya, ini punya Roro. Ini punya Roro. Dan ini bukan baru aku tulis ya, ini udah lama. Coba lihat ini aja udah sampai pudar gini warnanya. Nih, ini punya Sakura, ini punya Roro. Mau pakai ini untuk membersihkan lantai mereka, ngepel lantai, bersihin kandang. Aku pakai ini sama ini. Kalau misalnya teman-teman menuntut aku pakai yang lebih bagus dari itu, di sini aku belum punya. Jadi please, kita juga terbatas. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Jessie bukan berarti dia sakit lama terus aku nggak bawa dia ke dokter. Aku pun kaget, makanya aku nangis sejadi-jadinya karena dia benar-benar perginya mendadak. Oke, jadi pagi hari ini mau aku ajak teman-teman untuk melihat kegiatan aku bersih-bersih. Tadi aku udah angkat pupnya mereka udah aku angkat semuanya. Pada nggak mau keluar ya? Keluar. Ini kita mau bersih-bersih sama.
lagi buat mengangkat pup. Kita mau cuci angkat-angkat pupnya mereka. Jadi ini untuk yang hijau untuk kucing yang di kamar belakang. Ini yang merah untuk kucing yang ada di kamar depan. Yang pink untuk kucing yang ada di luar, di kandang luar. Ini aku bagi yang baru. Ini nggak terlalu banyak teman-teman, baik cleannya nggak terlalu banyak aku kasih. Jadi desinfektan. Oke. Oke teman-teman, ruang tengah udah, kamar depan udah kering. Sekarang aku mau masukin kucing-kucing yang tadi aku jemur di kamar depan. Habis itu kita gantian sama kucing yang di kamar belakang. Ya, masuk. Makan.
Ini udah habis aku pel, jadi kita nunggu kering dulu baru kucing-kucing yang di luar aku masukin ke sini. Panas banget. Oke teman-teman, jadi ini paling terakhir aku mau urus Roro, kasih makan dia. Ya. Roro. Transfer factor. Jadi aku kemarin pesan di Aceh. Cuman masih dalam perjalanan, jadi aku beli di pet shop kemarin 10 butir. Ini aku kasih ke si Roro. Dah. Teman, jadi itu aktivitas aku pagi hari ini, dan kita mau ulang lagi jam 3. Jadi aku di sini bersih-bersih bukan cuma pagi. Jam 3 sore kita bersih-bersih lagi, kita ngepel, bersihin kamarnya mereka. Jadi satu hari 2 kali aku bersih-bersih. Jadi buat teman-teman yang bilang tempat aku di sini kurang steril, mau di sterilin seperti apa lagi? Untuk desinfektan ya aku masih punya Baclean. Untuk semprot-semprot kayak gitu aku nggak tahu di sini di mana dapatnya. Tapi nanti aku coba cari tahu untuk semprot ke dalam rumah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ini aku habis ini mau mandi karena badan aku ini penuh makanannya si Roro tadi yang dia muntahin. Ini baju aku mau aku pisahin untuk dicuci sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.